Diam, jangan ada suara dan gerakan. Perintah Pak Wo penuh penekanan. Aku mematung melihat seorang nenek bungkuk muncul dari balik kabut. Sosok berambut putih itu berjalan pelan dengan tongkat menopang tubuh. Semakin dekat, wangi melati menyeruak membuat dada sesak. Itu Nyi Bongkok. Nyi Bongkok melewati Pak Wo, terus berjalan lambat seolah-olah tak melihat. Detik berikutnya, napasku tersendat seiring nyali yang terlumat. Tubuh pun bergetar hebat. Suara binatang malam tak lagi tertangkap indera pendengaran. Kini, yang kurisaukan justru detak jantung sendiri, berdentam-dentam dengan sialan. Sembari menahan gigil, kurapalkan doa agar Nyi Bongkok segera pergi. Sungguh menyesal. Kenapa aku tak hafal bacaan ayat kursi sama sekali? Sosok itu melewati Mas Angga. Berharap aku pun mengalami hal serupa. Kuembuskan napas panjang. Setelah sosoknya lewat meninggalkan dinginnya udara, jantung ini terasa dicabut. Saat kurasakan sesuatu menarik lengan kanan. Ternyata Nyi Bongkok menggamit lenganku, menoleh dengan senyum mengerikan. Kedua bola matanya berputar-putar, sedangkan di bagian mulut menetes cairan kemerahan. Wah, setan! Dengan arah tak tentu, kaki ini berlari secepat yang kumampu. Kabut kelabu menghalangi pandangan saat melaju. Aku harus segera keluar dari hutan, jika tak ingin terus diganggu para hantu. Lepas dari Nyi Bongkok, aku duduk di atas batu. Rasanya kaki kebas dan nyawa separuh terlepas. Tenagaku benar-benar terkuras. Makhluk-makhluk penghuni hutan sungguh membuatku tak waras. Setelah beberapa lama, Pak Wo dan Mas Angga muncul. 2 tikungan berikutnya, kami sampai di pos 3 dan memutuskan singgah sementara. Mas Adit, jujur sama Bapak. Apa selama di sini Mas Adit pernah bikin hal buruk? Aku yang tengah menikmati mie kuah, tersedak mendengar pertanyaan Pak Wo barusan. Antara takut dan malu, kulihat Mas Angga masih menikmati acara makannya. Tak biasanya mereka mengganggu demikian gencar. Seperti ada yang diincar, lanjut Pak Wo lagi. Kali ini ia menyulut sebatang rokok dan mengisapnya dalam. Itulah kenapa sejak pendadaran kami selalu tekankan adab, Dit, jaga lisan, jaga kelakuan, demi keselamatan. Kita di sini hanya pendatang, ujar Mas Angga menimpali. Rasa bersalah menyeruak tanpa mampu kutolak. Setelah berpikir matang, kuputuskan untuk menceritakan semua pada mereka. Tapi sumpah, Pak, kami nggak sampai lakukan itu, ujarku meyakinkan. Saat gerak-gerik Pak Wo tampak ragu. Mas Angga berdecak, lalu menamparku cukup keras. Kamu harus tanggung segala konsekuensinya. Dit, kita udah setengah jalan harus bisa bertahan. Mati atau melawan. Kami meneruskan perjalanan setelah perut terisi. Semakin lama penampakan semakin menjadi. Makhluk-makhluk itu juga semakin bernyali. Terlebih, sedari tadi tak ada satupun pendaki yang berpapasan dengan kami. Aneh. Sepanjang perjalanan dari pos 3, bau asing menguar. Persis seperti bau daging terbakar. Muncul sosok-sosok manusia dengan bagian-bagian tubuh tak lengkap. Ada yang berjalan patah-patah dengan tubuh terbelah, ada pula sosok tanpa kepala yang duduk di dahan. Pohon sembari mengayun-ayunkan kaki. Jumlah mereka semakin bertambah, bahkan satu dari mereka mulai berani menyentuhku. Aku bergidik ngeri, kehilangan nyali. Ayo mas, perhatikan pijakan kaki. Sergah Pak Wo menepuk pundakku dari belakang. Pelan aku menyeret langkah dengan hati-hati, menghindari sosok-sosok mengerikan yang tiba-tiba muncul menjerat kaki. Tak lama, sayup-sayup terdengar suara orang bercanda. Dari seberang jurang, dapat kulihat cahaya lampu-lampu senter bergerak mendekat. Rasa senang membuncah menyadari ada kelompok pendaki lain. 1 tikungan lagi, kami akan berpapasan. Mas, ada orang tuh, ujarku pada Mas Angga. Pemuda itu tampak memperhatikan sinar lampu yang bergerak-gerak. Aku pun sama, begitu semeringah saat suara para pendaki semakin jelas. Benar saja, dari balik kabut tipis muncul 4 pemuda. Bro, berhenti dulu. Gua haus, ujar seorang pemuda berjaket merah. 2 orang rekannya tampak duduk bersila di tanah, sedangkan 1 lainnya berdiri melihat sekitar. Baru saja hendak menyapa, Pak Wo menahan bahuku. Enggak usah, Mas. Ayo lanjut saja. Aku tak mengerti kenapa Pak Wo melarang. Namun hal aneh kembali terjadi. 4 pendaki itu sama sekali tak menyapa kami, meski melintas tepat di hadapan mereka. Setelah turunan di depan, kita sampai pos 2. Ujar Pak Wo memberitahu. Langsung saja, Pak, biar nggak kemalaman. Kali ini Mas Angga yang berjalan di depan. Melewati pos 2, kabut kian menipis. Namun entah kenapa suasana mistis yang terasa membuat nyaliku kembang kempis. Mati! Mati! Aku tercengang. Beberapa kali terdengar bisikan tanpa rupa. Aura kemarahan terasa meledak di udara. Ku tatap Pak Wo dan Mas Angga bergantian, sembari mengusap pipi yang telah basah oleh air mata. Gangguan demi gangguan selama perjalanan telah membuatku kehilangan daya dan logika. Aku berjanji, setelah keluar dari sini, akan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Apa itu? Suaraku bergetar.
Berdoa saja, Mas. Abaikan yang terlihat, dengarkan kata hati. Lagi-lagi Pak Wo memperingati. Tirai kabut mulai tersibak. Tetapi tak ada penampakan ganjil yang tampak. Dengan separuh nyawa, aku terseok mengekori Mas Angga. Tak ingin berlama-lama berada di hutan ini. Perjalanan kami mulus, meski aura wingit semakin menggigit. Hingga sosok bertubuh besar yang kami temui di pos 1 memaksaku untuk memilih. Syukurlah, akhirnya ketemu kamu. Ayo pulang, Dit. Kamu mau kemana? Itu bukan arah pulang. Tubuhku kembali gemetar saat sadar tengah menghadapi situasi ganjil. Aku sangat kenal sosok yang berdiri di hadapan. Pria itu Pak Didik, sang pembina Parismapa. Namun apa yang dilakukannya di sini sendirian? Pak Didik ngapain di sini? Aku memberanikan diri bertanya karena curiga. Bagaimanapun ini terlalu aneh. Nyari kamu, Dit. Aku nunggu di sini karena capek. Yang lain masih mencar sama orang desa. Pak Didik menatap nyalang Pak Wo dan Mas Angga. Jangan ikut mereka. Apa? Itu bukan Pak Didik, Det. Sadarlah. Ayo jalan terus. Mas Angga menepuk pundakku keras. Dalam keraguan, aku berjalan pelan mengikuti Mas Angga dan Pak Wo, tetapi Pak Didik mencengkeram lenganku. Sadar, Det. Kamu mau kemana? Arah pulang itu ke sana. Teman-teman bingung nyariin kamu. Pak Didik menunjuk ke arah dari mana kami berasal. Ingat, Mas, abaikan yang terlihat. Ucapan Pak Wo semakin membuatku bingung. Sebuah lengkingan wanita tiba-tiba terdengar, membuatku lari tunggang langgang, mengabaikan teriakan Pak Didik. Napasku putus-putus, terseok melangkah cepat di atas jalan berbatu. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Sekali aku melihat ke belakang, tampak 2 cahaya senter bergerak. Itu pasti Pak Wo dan Mas Angga. Tepat di ujung jalan, lapangan luas terpampang. Aku ingat lapangan itu, tempat kami melakukan